Ada dalam panggilan Tuhan untuk kehendak Tuhan yang jadi. Hidup ini pasti ajaib. Jangan takut, karena pertolongan datang dari surga, bukan dari manusia. Tuhan itu membela kebenaran. Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang. Kehendak Tuhan bahwa hidup ini ada di dalam agendanya Tuhan. Kehendak Tuhan bahwa hidup ini selalu tolong dari surga. Jangan mencari pertolongan dari manusia. Biarkan Tuhan yang beracara, mengalir saja. Nikmati saja. Hidup bersama dengan Tuhan itu indah. Makanya belajar untuk menikmati firman. Kalau Tuhan sudah berfirman, nikmati bahwa firman-Nya benar, firman-Nya terbukti, firman-Nya terjadi, dan kau menjadi seperti yang Tuhan firmankan. Sebab firman-Nya hidup, lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman-Nya benar, akurat, dan selalu digenapi. Nikmati itu. Jangan takut. Hidup ini karena firman berbicara, bukan karena kita punya pengetahuan. Pengetahuan manusia tidak mengubah manusia. Tapi kalau itu firman yang berbicara, itu mengubah manusia. Karena Tuhan yang beracara dalam manusia. Mengerti? Belajar untuk menghidupi apa yang Tuhan firmankan. Kalau Tuhan berfirman, hidupi saja. Nikmati. Menjadi kesukaan hidup, menjadi kenikmatan hidup. Salah satu kau menikmati hidup ini pasti terjadi. Tapi kalau kau melakukan firman bukan karena kenikmatan, karena terpaksa, tidak terjadi. Belum, levelnya belum di situ. Engkau harus punya level yang berbeda. Engkau menjadi pelaku firman bukan terpaksa. Engkau menjadi pelaku firman karena engkau anak Tuhan. Banyak bukan anak Tuhan mau jadi pelaku firman, nggak bisa. Dipaksakan, tetap Tuhan tahu hati manusia. Tahu, karena dari hati mengalir ke kehidupan. Kalau suatu hatimu benar, Tuhan itu beracara, Tuhan memberkati, dan Tuhan membuka pintu, dan ada satu pun bisa menutup. Tapi kalau hati kita nggak benar, nggak akan terbuka pintunya. Kan Tuhan nggak buka pintu. Tuhan yang buka pintu untuk orang-orang tertentu yang punya hati benar. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan membuat firman-Nya tergenapi. Pastikan bahwa hati kita benar di mata Tuhan. 7 gunung itu milik saudara. Saudara ditempatkan di mana oleh Tuhan? Setia di situ. Dan saudara akan melihat Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang berperkara, Tuhan yang memulai, Dia juga yang akan mengakhiri. Dia akan menyertai setiap perjalanan hidupmu untuk menjadi seperti yang Tuhan tetapkan. Hanya mengalir saja, nikmati saja. Bukan kemampuan kita, bukan kekuatan kita. Tuhan itu berdaulat penuh untuk membuat firman-Nya terjadi. Dan pekerjaan Tuhan itu selalu tidak lazim, tidak bisa dipahami oleh manusia, gak pernah dimengerti oleh pikiran manusia. Terlalu ajaib, supranatural. Itu sebabnya belajar untuk menikmati indahnya hidup di dalam Tuhan. Karena firman-firman-Nya benar, teruji, murni, dan selalu terbukti. Gak pernah gagal. Belajar untuk menikmati itu. Karena pekerjaan Tuhan itu gak lazim bagi manusia. Apa yang tidak berarti bagi dunia, berarti bagi Tuhan. Nikmati firman itu benar. Memang saudara gak ada artinya, gak dilihat siapa yang kenal saudara. Tapi kalau Tuhan mengangkat saudara, gak ada yang mustahil. Amin. Percaya saja. Kelihatannya gak masuk akal. Siapa saudara? Siapa Daud, gembala kambing domba, jadi raja? Gak masuk akal. Tapi kalau Tuhan lihat hatinya benar, Tuhan berperkara, Tuhan buka pintunya, dunia melihat, wah, menjadi masyhur, menjadi ajaib. Ini Tuhan mencari orang seperti ini. Jadi jangan underestimate dengan orang-orang yang ada artinya. Kita lihat Tuhan berperkara untuk menggenapi firman. Amen. Mustahil bagi manusia, betul. Dan kita belajar seperti tahu semua karena Tuhan.
Dan apa yang katakan Daud? Lebih baik satu hari yang peraturan Allah daripada beribu-ribu di tempat lain. Dia menikmati indahnya bersama dengan Tuhan. Bahkan Daud mengatakan, Tuhan, ujilah aku, cobalah aku, selidiki batinku, hati, mataku tertuju padamu. Luar biasa Daud. Daud mengerti hidup ini karena Tuhan semata-mata. Yang penting hati bersih, benar, Tuhan yang berperkara, Tuhan yang menolong, Tuhan yang membela, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang membuat hidupmu berhasil. Inilah tujuan hidup sebenarnya. Bagaimana kita menjadi seperti yang Tuhan tetapkan, bahwa kita menjadi pemenang, lebih dari pemenang, mengalami pertolongan dari surga, menikmati indahnya hidup. Karena tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong. Pertolongan pasti datang. Yang penting kau siapkan diri untuk menerima lawatan di akhir zaman ini. Tuhan mencari orang bersungguh hati. Ketetapan Tuhan bahwa kau lebih dari pemenang. Engkau mengalami kemakmuran, mengalami terobosan. 7 gunung itu akan terjadi, dan anak-anak Tuhan ada di sana semua untuk memerintah di muka bumi, supaya ada transformasi, ada perubahan. Karena ada 3 waktunya, masa-masa sulit, masa-masa sukar. Tapi saat itu Tuhan sudah mempersiapkan siapa orang-orang yang bisa berkuasa di 7 gunung itu. Sebelum recok ini terjadi. Karena masa sukar akan tiba nanti. Di masa sukar ini banyak yang mati, betul. Hidup susah sekali. Tapi ini saatnya. Tahun ini Yobel besar. Tahun ini penuh mujizat. Tahun ini penuh keajaiban. Siapkan hati untuk mengalami keajaiban demi keajaiban. Gak pernah terpikirkan, kan? Gak pernah kita lihat. Setelah kayak bisa melihat, wow, itu yang terjadi di tahun ini. Saya sudah melihat, ini tahun penuh kemuliaan, percanduan nyata bagi orang percaya. Banyak mujizat akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Dan orang melihat kesaksian demi kesaksian, bagaimana Tuhan beracara. Tujuannya supaya kau berapi-api, bersemangat untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Jangan takut, jangan khawatir. Serahkan hidup kepada Tuhan saat ini. Tuhan yang mau mencari orang bersungguh hati untuk menerima kasih kamu, untuk menerima favor dari surga. Bahwa hidupmu dipilih, ditetapkan untuk menjadi tanda-tanda ajaib di akhir zaman ini. Memang gak berarti bagi manusia, gak apa-apa. Tapi melalui kesaksian, banyak orang yang dijamah. Kok bisa seperti ini? Tuhan itu nyata bagi orang percaya. Siapkan hati untuk menerima keajaiban demi keajaiban. Ya. Saya ada banyak sebenarnya, tapi kan belum terjadi. Makanya saya nggak berani ngomong. Nanti itu terjadi, saya akan bersaksi. Karena bagi orang percaya yang mustahil. Dan saya sudah lihat jalannya. Semua nggak mungkin. Saya nggak mencari, tapi Tuhan buka pintu satu persatu. Itu saya lihat. Saya bisa melihatnya. Nggak ada di pikiran. Belum pernah terbayangkan. Belum pernah dilihat orang. Tapi itu sudah terjadi. Step-stepnya sudah kelihatan. Arahnya ke sini. Oh, memang Tuhan beracara. Kalau nggak mungkin bisa semulus itu jalan. Ketemu orang itu aneh-aneh. Nggak pernah direncanakan. Tiba-tiba semua. Orang-orang spesial Tuhan tahu untuk persiapkan jalannya Tuhan. Wah, ajaib. Nanti kalau sudah terjadi saya bersaksi. Oh, hidup ini memang ajaib. Karena Tuhannya ajaib. Saya belajar menikmati itu. Kenikmatan hidup bersama dengan Tuhan. Sungguh-sungguh luar biasa. Tidak ada yang lebih baik dalam hidup ini selain ada bersama dengan Tuhan. Sudah siap untuk itu? Alami kebaikan Tuhan, alami keajaiban Tuhan, alami mujizat, alami kemuliaan Tuhan, dan alami pertolongan dari surga. Sabar saja, ada waktunya. Ya. Lihat bagaimana Ibu Rina sabar. Lihat di sini, luar biasa. Jadi saksi, jadi contoh.